Eits, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, terlebih dahulu, Mimin ingin menyampaikan sesuatu nih, seperti biasa. Nah, kabar gembira buat teman-teman yang ingin menonton novel genre salah paham yang berasal dari novel. Iya, karena saat ini videonya sudah ada di membership. Jadi teman-teman sudah tidak usah mengakses traktir lagi tuh seperti kemarin dan membayar dengan jumlah cendol yang diminta di traktir tersebut. Karena sekarang dengan uang Rp20.000, teman-teman sudah bisa menonton konten eksklusif di channel ini yang pasti tidak akan Mimin publikasikan secara umum. Dan selain itu, teman-teman juga bisa mendownload novel tersebut sehingga teman-teman bisa menontonnya kapan saja dan di mana saja, baik sambil makan, bekerja, bahkan sambil rebahan sekalipun. Dan hitung-hitung untuk mensupport atau membantu Mimin agar Mimin lebih semangat mencari novel yang menarik dan memenuhi kebutuhan dosis genre salah paham kita semua. Oke, jadi tunggu apa lagi? Silahkan join ke membership sekarang juga dan dapatkan segudang manfaat yang bisa teman-teman nikmati. Oke, infonya sudah selesai dan mari kita lanjut masuk ke dalam alur ceritanya. Eurusia berhasil menunggangi kuda Nil liar yang selama ini tidak bisa ditunggangi siapapun. Para ksatria dan prajurit yang menyaksikan pemandangan itu langsung bersorak kagum dan memuji Eurusia tanpa henti. Mereka menyebut bahwa bahkan kuda Nil mengamuk yang ditangkap langsung oleh raja pun menjadi jinak di hadapan sang putri suci. Eurusia justru merasa semakin malu. Baginya, rasa hormat seperti itu jauh lebih mematikan daripada ditertawakan. Bahkan saat bertarung melawan Hero, ia tidak pernah merasa seterpojok ini. Ia mulai bertanya-tanya apakah kakeknya sendiri ternyata tidak pernah berhasil menunggangi kuda Nil itu setelah susah payah menangkapnya dari hutan. Sementara kuda Nil bernama Tuan Hippo berjalan santai dengan Eurusia di atas punggungnya, para ksatria terus menatapnya dengan penuh rasa hormat. Eurusia hanya bisa berpikir bahwa dunia ini benar-benar berbahaya karena hal-hal seperti ini bisa terjadi kapan saja. Tidak lama kemudian Bri dan Sarah mendekatinya dengan ekspresi cemas. Mereka kembali menanyakan apakah benar mereka tidak diperbolehkan ikut dalam perjalanan kali ini. Eurusia sebelumnya telah memutuskan bahwa hanya 5 orang yang akan berangkat, yaitu dirinya sendiri, Rick, Noel, Tina, dan Nia. Alasannya sederhana, kecepatan adalah prioritas utama. Selain itu, menurut Eurusia, manusia biasa akan berada dalam bahaya jika ikut serta dalam perjalanan tersebut. Namun ia tidak bisa mengatakan secara terus terang bahwa keberadaan mereka justru akan membuat dirinya kesulitan bertarung apabila terjadi sesuatu. Bri dan Sarah terlihat sangat sedih. Mereka merasa gagal menjalankan tugas sebagai pengawal selama 2 tahun terakhir ketika Eurusia menghilang ke dunia lain. Karena itu mereka sangat ingin ikut kali ini. Eurusia teringat pesan ibunya yang memintanya menjaga harga diri para pengawal. Akhirnya ia menyampaikan bahwa ia telah meminta Eleanor untuk mengatur perkenalan mereka dengan para ksatria pengawal kerajaan. Mendengar itu, seluruh 8 ksatria pengawalnya langsung bersorak penuh semangat dan mengucapkan salam perpisahan. Eurusia sendiri merasa ada sesuatu yang aneh. Semuanya memang berjalan baik, tetapi entah mengapa ia tetap merasa tidak tenang. Untuk menenangkan perasaan mereka, Eurusia bahkan memberikan masing-masing 10 koin emas agar mereka bisa membeli pakaian baru, merias diri, dan mempersiapkan pertemuan perjodohan yang akan datang. Meski begitu, ia masih bertanya-tanya apakah keputusan itu benar-benar cukup. Saat persiapan keberangkatan hampir selesai, Rick mendekatinya dengan menunggang kuda putih. Melihat ekspresi Rick yang tampak menahan tawa, Eurusia merasa kesal. Namun ia segera mengalihkan pembicaraan ketika Rick bertanya apakah ia memiliki petunjuk mengenai lokasi Christopher. Menurut informasi kerajaan, mereka hanya memiliki perkiraan rute perjalanan mantan saudara raja tersebut. Eurusia lalu memanggil Tina. Tina segera mendekat dengan menunggang kuda hitam sambil membawa sebuah surat. Rick mengira surat itu berasal dari jaringan intelijen keluarga Verusenia. Namun Eurusia dengan santai menjelaskan bahwa itu adalah laporan dari jaringan intelijennya sendiri.
Rick tampak cukup terkejut mendengar hal tersebut. Memiliki jaringan intelijen pribadi memang bukan sesuatu yang aneh bagi keluarga bangsawan besar, tetapi ia tidak menyangka Eurusia memiliki jaringan sendiri. Saat membuka surat itu, Eurusia langsung menemukan sesuatu yang tidak terduga. Sebagian besar isi surat ternyata bukan laporan intelijen, melainkan keluhan panjang mengenai dirinya. Surat itu berasal dari Milene dan para vampir bawahannya. Mereka adalah kelompok yang diam-diam mengendalikan dunia bawah Saint Country Tatrudo dari balik bayangan. Atas perintah Eurusia, para vampir tersebut hidup tersembunyi dan tidak membuat vampir baru secara sembarangan agar keberadaan mereka tidak mencolok. Karena bisa berbaur dengan manusia dan menggunakan kemampuan cam, mereka menjadi sumber informasi yang sangat akurat. Eurusia telah meminta Tina menghubungi kelompok vampir yang tersebar di berbagai wilayah. Namun Milene rupanya menggunakan kesempatan itu untuk menulis 5 halaman penuh berisi keluhan, kekhawatiran, dan omelan tentang dirinya selama 2 tahun terakhir. Membaca surat itu membuat Eurusia sedikit tersentuh. Ia lalu teringat bahwa Milene masih lajang meskipun usianya sudah sekitar 20 tahun. Sebagai wanita bangsawan, usia itu mulai dianggap cukup berbahaya untuk tetap belum menikah. Eurusia bahkan sempat berpikir apakah ia perlu mencarikan suami untuk sahabat vampirnya tersebut. Di tengah pikirannya itu, ia akhirnya menemukan informasi penting dalam laporan. Menurut jaringan vampir, kereta Christopher tampaknya telah meninggalkan jalur utama. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah adanya pasukan yang sedang mengejar kereta tersebut. Rick langsung bertanya apakah itu pasukan intelijen kerajaan. Eurusia menggeleng. Pasukan yang mengejar ternyata berasal dari tentara selatan. Hal itu terasa sangat mencurigakan. Christopher seharusnya merupakan tokoh penting bagi pihak pemberontak. Jika pasukan pemberontak justru mengejarnya, berarti ada sesuatu yang tidak beres. Karena itulah Eurusia memutuskan mereka harus segera berangkat dan mempercepat perjalanan. Rick langsung menyetujui keputusan tersebut. Kemudian ia memanggil Noel agar segera bersiap. Ketika Eurusia menoleh ke arah Noel, ia melihat pemandangan yang membuatnya sedikit terdiam. Noel sedang berusaha mati-matian membujuk Sally untuk menaiki keledainya agar mereka bisa segera berangkat. Melihat interaksi keduanya, Eurusia tanpa sadar berpikir bahwa Noel dan Sally tampaknya sudah semakin akrab. Hubungan mereka terlihat jauh lebih dekat dibandingkan sebelumnya, sampai-sampai pemandangan itu tampak sangat alami di mata Eurusia. Seorang ksatria yang menjadi kusir kereta memacu kudanya sekuat tenaga sambil mengumpat penuh frustrasi. Kuda-kuda penarik kereta sudah dipaksa berlari jauh melebihi batas normal mereka dan kini hampir mencapai batas ketahanan. Meski demikian, ia tidak berani berhenti. Ia adalah satu-satunya ksatria pengawal yang masih tersisa setelah rombongan mereka disergap di tengah hutan. Rekan-rekannya telah mengorbankan diri untuk menahan musuh dan membuka jalan bagi kereta agar dapat melanjutkan perjalanan menuju ibu kota kerajaan. Karena itulah ia tidak boleh menyia-nyiakan pengorbanan mereka. Apapun yang terjadi, ia harus mengantar tuannya sampai ke ibu kota. Jika gagal, ia yakin negeri Saint Country akan menghadapi krisis besar. Di tengah pelariannya, ia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang mengerikan mendekat dari belakang. Menurutnya, para ksatria berbaju hitam yang menyerang mereka kemungkinan merupakan pasukan khusus yang baru dibentuk. Masih ada beberapa orang yang terus mengejar mereka tanpa henti. Sambil menggertakkan gigi, ksatria itu berdoa agar para pelaku kejahatan semacam itu tidak dibiarkan hidup oleh para dewa. Namun sesaat kemudian sebuah suara dingin terdengar. Seseorang mengatakan bahwa tidak ada dewa yang akan menyelamatkan mereka. Pada saat yang sama, salah satu kuda penarik kereta terkena serangan. Kereta hampir terbalik akibat kehilangan keseimbangan. Dengan susah payah ksatria itu berhasil mempertahankan posisi kereta, tetapi kereta yang kini hanya ditarik satu kuda akhirnya keluar jalur dan menabrak pohon besar sebelum berhenti total. Meski tubuhnya terluka,
ksatria itu segera memikirkan keselamatan tuannya. Di hadapannya kini berdiri seorang ksatria berbaju hitam. Ketika ia menghunus pedang dan menanyakan nasib rekan-rekannya, ksatria hitam itu hanya menjawab dengan tenang. Tak lama kemudian beberapa ksatria hitam lain muncul dari balik pepohonan. Pedang mereka berlumuran darah. Melihat pemandangan itu, ksatria pengawal langsung memahami bahwa seluruh rekannya kemungkinan telah gugur. Di tengah keputusasaan tersebut, pintu kereta terbuka. Seorang pria tua dengan rambut abu-abu keemasan turun dari dalam kereta. Tubuhnya terlihat ramping dan lemah, tetapi sorot matanya tetap tajam. Ia adalah Christopher, mantan saudara raja sekaligus tokoh yang dianggap sebagai dalang utama pemberontakan Tentara Selatan. Christopher memperhatikan para ksatria hitam dan langsung bertanya siapa yang mengirim mereka. Namun mereka tidak menjawab pertanyaan itu. Salah satu ksatria hitam hanya membungkuk tipis dan mengatakan bahwa mereka datang untuk menjemput Christopher. Mendengar jawaban itu, ksatria pengawal langsung marah. Ia tidak bisa menerima sikap kurang ajar mereka terhadap Christopher. Namun Christopher sendiri terlihat jauh lebih tenang. Ia meminta ksatria pengawalnya mundur dan bertanya sekali lagi kemana mereka akan membawanya. Pemimpin ksatria hitam akhirnya menjawab. Putra Christopher sedang menunggunya. Mendengar nama putranya disebut, Christopher hanya menghela napas pelan. Ia lalu menawarkan diri untuk ikut bersama mereka dengan syarat ksatria pengawalnya dibebaskan. Namun para ksatria hitam tidak tertarik pada permintaan itu. Bagi mereka, yang penting Christopher tetap hidup. Kesadaran dan keinginannya tidak penting. Bahkan jika perlu, mereka berniat menyeretnya dalam keadaan pingsan. Sementara itu, semua pengawal Christopher dianggap tidak boleh dibiarkan hidup. Menyadari tidak ada jalan keluar, Christopher diam-diam menyentuh belati di pinggangnya. Ia mulai mempersiapkan diri untuk bunuh diri demi mencegah skenario terburuk. Namun tepat pada saat itu, sebuah suara bergema dari arah ibu kota kerajaan. Pilar cahaya raksasa tiba-tiba muncul dan menghantam beberapa ksatria hitam hingga terpental jauh. Semua orang terkejut. Para ksatria hitam langsung mengenali cahaya tersebut. Itu adalah kekuatan para hero. Beberapa penunggang kuda sedang mendekat dari kejauhan. Salah satu dari mereka melompat turun dari kudanya dan melesat maju dengan kecepatan yang bahkan melampaui laju kuda yang sedang berlari. Dalam sekejap, pedangnya menghantam pemimpin ksatria hitam. Pedang yang digunakan untuk menangkis langsung patah dan tubuh sang pemimpin terlempar jauh. Sosok yang berdiri tegak setelah serangan itu adalah Noel Barnabas, hero Saint Country. Dengan sirah platinum dan pedang emas di tangannya, Noel memancarkan wibawa yang membuat semua orang membeku. Melihat keadaan berubah, pemimpin ksatria hitam segera memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Christopher. Namun sebelum mereka sempat mendekat, cahaya emas lain menyambar. Beberapa ksatria hitam langsung terpukul mundur. Orang yang menyerang kali ini adalah Ludwig. Sambil menegur Noel karena bertindak terlalu gegabah dan maju sendirian, Ludwig memastikan bahwa Christopher baik-baik saja. Christopher terlihat lega saat melihat keponakannya itu. Ludwig lalu mengarahkan pedangnya kepada para ksatria hitam yang tersisa. Pemimpin musuh mulai panik. Pergerakan Noel sebagai hero memang sulit diprediksi karena ia sering berkelana ke berbagai tempat. Tetapi Ludwig seharusnya berada di ibu kota sebagai Holy Warrior. Kehadiran keduanya di lokasi yang sama adalah mimpi buruk. Bahkan satu orang saja sudah setara dengan sebuah pasukan. Sekarang ada dua sekaligus. Meski demikian, pemimpin ksatria hitam tetap memberi perintah. Ia memerintahkan pasukan ksatria hitam untuk menahan Noel dan Ludwig. Anehnya, para ksatria hitam yang sebelumnya telah ditebas dan dijatuhkan oleh kedua pahlawan itu perlahan berdiri kembali. Ludwig langsung menyadari ada sesuatu yang tidak normal. Ia bertanya kepada Noel apakah Noel sengaja menahan serangannya. Namun Noel menggeleng. Ia yakin telah menyerang mereka cukup keras hingga seharusnya mereka tidak mampu bangkit lagi.
Fakta bahwa para ksatria hitam itu masih bisa berdiri membuat Noel dan Ludwig mulai menyadari bahwa musuh yang mereka hadapi kali ini bukanlah manusia biasa. Noel dan Ludwig terkejut melihat para ksatria hitam kembali berdiri meskipun sebelumnya telah menerima serangan yang seharusnya cukup untuk membuat mereka tidak mampu bertarung lagi. Mereka berdua yakin tidak menahan serangan. Sebaliknya, mereka telah memberikan luka yang cukup parah hingga musuh seharusnya nyaris tidak dapat bergerak. Jika ada sihir penyembuhan tingkat tinggi yang digunakan, mereka pasti dapat merasakannya karena keduanya menerima berkah langsung dari roh cahaya. Karena itulah situasi ini terasa sangat aneh. Noel memperhatikan zirah hitam yang dikenakan para ksatria itu. Ludwig juga merasakan hal yang sama. Ada sesuatu yang tidak wajar dari zirah tersebut. Bukan hanya zirahnya, tetapi juga keberadaan yang tersembunyi di dalamnya. Meski merasakan firasat buruk, mereka tetap maju untuk menghentikan para ksatria hitam yang mencoba menerobos menuju Christopher. Pedang emas Noel yang biasanya mampu membelah iblis dengan mudah menghantam salah satu ksatria hitam. Namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Pedang itu gagal membelah zirah hitam tersebut. Ksatria hitam memang terpukul dan terjatuh, tetapi beberapa saat kemudian ia kembali bangkit tanpa suara. Noel mulai bertanya-tanya apa sebenarnya makhluk yang sedang mereka lawan. Di sisi lain, pemimpin ksatria hitam tertawa puas. Ia merasa para hero tidak mungkin menduga keberadaan pasukan semacam ini. Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk terus menahan Noel dan Ludwig. Namun sebelum perintah itu selesai dijalankan, sebuah suara gadis terdengar dari kejauhan. Suara itu meminta mereka menyingkir. Refleks, Noel dan Ludwig langsung melompat ke belakang. Detik berikutnya tanah bergetar hebat. Seekor kuda nil raksasa melesat maju dengan kecepatan luar biasa dan menginjak para ksatria hitam yang berada di jalurnya. Pemandangan itu membuat semua orang membeku. Makhluk besar yang tampak seperti penguasa hutan itu menghancurkan formasi musuh hanya dengan berlari lurus. Di atas punggung kuda nil tersebut duduk seorang gadis berambut emas. Dengan suara lembut seperti lonceng, ia meminta maaf seolah baru saja melakukan hal kecil. Pemimpin ksatria hitam langsung membelalakkan mata. Ia mengenali sosok itu. Gadis berambut emas dengan mata emas yang mengenakan pakaian berkuda hitam putih itu tidak mungkin salah. Itu adalah Eurusia. Ia bahkan langsung meneriakkan julukan yang sangat tidak sopan. Menurutnya, sang saintes kecil benar-benar telah kembali. Eurusia sendiri langsung merasa tersinggung. Sejak kembali dari dunia lain, semua orang terus mengatakan bahwa dirinya menjadi lebih cantik, lebih dewasa, dan lebih matang. Karena itu, mendengar seseorang masih memanggilnya Lolisein membuatnya kesal. Sebagai pelampiasan, ia menyuruh Hippokun terus menginjak para ksatria hitam yang terjatuh. Meski begitu, Hippokun justru melaksanakan perintah itu dengan sangat baik. Noel dan Ludwig hanya bisa menatap dengan wajah kosong. Namun Eurusia segera menjelaskan bahwa ia bukan sekadar melampiaskan kekesalannya. Ia memberitahu bahwa para ksatria hitam itu sudah bukan manusia. Mendengar hal itu, Noel dan Ludwig terkejut. Eurusia kemudian menunjuk pedang mereka. Ia menyuruh keduanya berhenti membungkus senjata dengan aura cahaya. Menurutnya, zirah hitam yang dikenakan musuh memiliki ketahanan sangat tinggi terhadap atribut cahaya. Karena itulah pedang mereka justru kehilangan efektivitas. Noel dan Ludwig baru menyadari bahwa tanpa sadar mereka selalu memperkuat senjata dengan kekuatan cahaya hingga menjadikannya semacam pedang sihir. Dalam kasus ini, justru hal itu membuat daya hancurnya berkurang. Eurusia sendiri dapat merasakan keberadaan roh yang tertanam di dalam zirah tersebut. Zirah itu memang dibuat secara khusus untuk menghadapi hero dan holy warrior. Namun fungsi sebenarnya bukan hanya itu. Zirah tersebut juga digunakan untuk melindungi sesuatu yang berada di dalamnya dari atribut cahaya. Saat menyadari kebenarannya, Eurusia segera menggunakan sihir suci Holy Light. Cahaya suci menyelimuti para ksatria hitam.
Dari mulut dan telinga mereka muncul tentakel hitam menyerupai bayangan. Makhluk-makhluk itu menjerit lalu terbakar abis oleh cahaya. Melihat pemandangan tersebut, Eurusia langsung memahami semuanya. Para ksatria hitam ternyata dirasuki oleh Lower Devil. Bukan sekadar dirasuki, tetapi tubuh dan iblis tingkat rendah itu telah menyatu menjadi satu kesatuan. Eksperimen semacam ini merupakan tabu besar. Untuk memungkinkan iblis merasuki seseorang, jiwa korban harus dihancurkan terlebih dahulu. Dengan kata lain, para ksatria hitam itu sudah kehilangan jiwa mereka. Bagi mereka, kematian cepat justru menjadi bentuk belas kasihan terakhir. Eurusia kemudian mengarahkan tatapan tajam kepada pemimpin ksatria hitam yang tersisa. Ia menanyakan alasan tentara selatan menggunakan Lower Devil. Tekanan yang dipancarkan Eurusia membuat pria itu mundur beberapa langkah. Namun alih-alih menjawab, ia mengungkapkan niat sebenarnya. Menurutnya, Eurusia adalah penghalang terbesar bagi tujuan mereka. Karena itu, ia harus dibunuh di tempat tersebut. Eurusia hanya bertanya dengan tenang siapa yang memerintahkannya. Pria itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia mengatakan bahwa ia akan menukarkan jiwanya demi mencapai tujuan itu. Kemudian ia menelan sebuah benda menyerupai permata. Tubuhnya langsung mengalami perubahan mengerikan. Melihat hal itu, Ludwig segera menyuruh Eurusia mundur. Namun Eurusia tetap tenang. Ia memerintahkan Tina dan Nia untuk melindungi Christopher. Keduanya segera menjalankan perintah tanpa ragu. Sementara itu, tubuh pemimpin ksatria hitam terus membesar dan menyatu dengan sirahnya. Wujud manusianya menghilang. Sebagai gantinya muncul makhluk mengerikan menyerupai ikan raksasa dengan kulit hitam seperti binatang dan sayap bersisik. Eurusia langsung menyadari betapa seriusnya situasi tersebut. Ini bukan lagi sekadar pelanggaran hukum atau eksperimen terlarang biasa. Ini sudah melampaui semua batas yang diizinkan. Ia memperingatkan Noel dan Ludwig agar bertarung dengan serius. Keduanya tidak boleh lengah sedikit pun. Ketika Noel bertanya apa sebenarnya makhluk itu, Eurusia menjelaskan bahwa benda di hadapan mereka adalah hasil penggabungan roh, iblis, dan manusia. Sesaat kemudian makhluk tersebut mengeluarkan jeritan mengerikan yang sama sekali tidak terdengar seperti suara makhluk dunia ini. Mendengar jeritan itu, Eurusia akhirnya menyebut nama monstrositas tersebut. Makhluk itu adalah Spirit and Demon Chimera. Sebuah keberadaan terlarang yang tercipta dari penyatuan roh dan iblis ke dalam tubuh manusia. Eurusia segera menyadari bahwa musuh yang mereka hadapi kali ini berada di luar kategori lawan biasa. Begitu Chimera roh dan iblis muncul, ia langsung memberikan perlindungan tingkat tertinggi kepada Noel dan Ludwig. Dengan menggunakan sihir suci Brilliant Holy Shield, ia menciptakan pertahanan yang diperkuat oleh cahaya suci untuk melindungi keduanya. Ini adalah pertama kalinya Eurusia menghadapi makhluk seperti itu. Bahkan sebagai iblis, ia tidak pernah melihat sesuatu yang begitu menjijikkan. Makhluk tersebut merupakan hasil penyatuan roh, iblis, tubuh manusia, dan jiwa manusia menjadi satu eksistensi yang dipaksakan. Menurut Eurusia, jika keberadaan seperti ini dianggap sebagai hasil dari kebencian manusia, maka dunia sendiri mungkin memiliki alasan untuk menghancurkan umat manusia. Di hadapan mereka, Chimera terus menjerit. Tubuhnya menyerupai ikan raksasa bersayap bersisik, namun suara yang keluar darinya jauh lebih mengerikan daripada penampilannya. Jeritan itu bukan teriakan kemarahan, bukan pula raungan haus darah. Noel dan Ludwig yang menerima berkah roh dapat merasakan sesuatu yang tersembunyi di balik suara itu. Mereka mendengar ratapan, mereka mendengar tangisan, mereka mendengar penderitaan luar biasa yang terus bergema langsung ke dalam pikiran mereka. Noel merasakan kepalanya seperti ditekan oleh suara itu. Ludwig juga merasakan kesedihan yang luar biasa. Jeritan Chimera berikutnya berubah menjadi gelombang kejut yang menyapu area sekitarnya. Tanah terkoyak, pepohonan tercabut dan terlempar. Eurusia segera turun dari punggung Hippokun dan berdiri di depan Noel dan Ludwig.
Ia menggunakan sihir suci dan sihir tingkat tinggi secara bersamaan. Ia menciptakan rampart dan barrier yang saling bertumpuk untuk menahan serangan mental tersebut. Ledakan kekuatan sihir menyelimuti area perlindungan mereka. Saat Noel memanggil namanya, Eurusia menoleh. Namun keduanya justru memalingkan wajah dengan ekspresi aneh. Eurusia tidak mengerti apa yang terjadi. Ketika diperhatikan lebih lanjut, ternyata pakaian berkudanya telah berubah kembali menjadi gaun platinum miliknya. Bagian punggung gaun itu terdiri dari renda transparan. Rambut Eurusia yang masih diikat seperti saat berkuda membuat bagian punggungnya terlihat jelas. Noel dan Ludwig yang menyadarinya menjadi malu dan tidak tahu harus memandang kemana. Eurusia baru menyadarinya beberapa saat kemudian dan langsung merasa wajahnya memanas. Ia buru-buru bergerak ke belakang mereka. Meski begitu, situasi tidak memungkinkan mereka terus memikirkan hal seperti itu. Chimera kembali menyerang. Noel yang telah memaksimalkan aura cahaya pada tubuhnya segera melancarkan tebasan cahaya. Serangan itu biasanya mampu menghancurkan pasukan iblis dalam jumlah besar. Namun kali ini hasilnya sangat mengecewakan. Tebasan tersebut hanya menghancurkan sebagian kecil sisik Chimera. Makhluk itu bahkan tidak terlihat terluka secara serius. Sesaat kemudian Chimera mengayunkan sayapnya ke arah Noel. Ludwig bergerak cepat untuk melindunginya. Ia menahan benturan menggunakan perisainya. Namun kekuatan serangan itu begitu besar hingga perisainya retak. Tubuh Ludwig terpental ke belakang meski berhasil mengurangi dampaknya. Eurusia segera menyembuhkannya dengan sihir suci. Selain itu, ia juga memasang sihir revitalization kepada Noel dan Ludwig agar stamina mereka terus pulih selama pertempuran. Noel mulai menyadari bahwa serangan mereka tidak memberikan hasil berarti. Eurusia kemudian menjelaskan penyebabnya. Atribut cahaya tidak efektif terhadap Chimera tersebut. Kemungkinan besar zirah hitam yang sebelumnya digunakan telah memberikan ketahanan tinggi terhadap cahaya. Karena itu, ia memerintahkan keduanya berhenti mengandalkan kekuatan cahaya dan fokus menahan musuh sementara dirinya menyiapkan sihir lain. Eurusia lalu mulai melantunkan mantra yang belum pernah didengar Noel maupun Ludwig sebelumnya. Itu adalah sihir dari sistem Night, sihir yang diciptakan khusus sebagai antitesis terhadap para dewa. Mereka sempat terkejut mendengar mantra aneh itu. Namun tidak ada waktu untuk bertanya. Noel dan Ludwig segera bergerak untuk mengalihkan perhatian Chimera. Sementara itu Eurusia menyelesaikan mantranya. Ia menciptakan Spear of Night, tombak hitam raksasa sepanjang sekitar 5 meter. Tombak itu melesat dengan kecepatan tinggi dan menembus salah satu sayap Chimera. Namun hasilnya tidak sesuai harapan. Kerusakan fisik yang ditimbulkan sangat kecil. Ludwig bahkan bertanya apakah Eurusia salah membidik. Eurusia sendiri mulai merasa bingung. Serangan sihir fisik tampaknya hampir tidak berpengaruh. Meski begitu, ia masih bisa merasakan bahwa efek mental dari Spear of Night bekerja. Masalahnya, ia tidak yakin apakah makhluk itu masih memiliki kesadaran yang dapat dipengaruhi. Melihat ekspresi Eurusia, Noel tampaknya memahami sesuatu. Ia mengambil pedang biasa milik Ksatria Hitam yang terjatuh. Kali ini ia tidak menggunakan aura cahaya sama sekali. Hanya bilah logam biasa. Noel lalu menebas Chimera dengan kekuatan murni. Hasilnya langsung terlihat. Sisik Chimera terbelah. Potongan daging dan bagian tubuhnya terlepas. Makhluk itu menjerit lebih keras dari sebelumnya. Noel merasa telah menemukan cara untuk melukainya. Namun sebelum rasa lega itu muncul, Eurusia langsung membantah. Menurutnya, mereka belum benar-benar menemukan solusi. Meski tubuh Chimera dapat dilukai dengan senjata biasa, masalah sebenarnya masih belum terselesaikan. Pertarungan melawan Chimera roh dan iblis itu baru saja dimulai, dan bahaya yang sebenarnya masih tersembunyi di balik tubuh monster tersebut. Eurusia segera menyadari bahwa meskipun serangan fisik biasa dapat melukai Chimera, mengalahkannya bukanlah perkara mudah.
Noel sempat berseru bahwa serangan mereka berhasil ketika pedang biasa mampu melukai tubuh monster itu. Namun Noel sendiri segera menggelengkan kepala. Pedang yang ia gunakan hancur berkeping-keping sesaat setelah mengenai tanah. Pedang biasa memang mampu menembus pertahanan Chimera karena tidak mengandung kekuatan sihir atau atribut cahaya yang ditolak monster itu. Namun masalahnya, pedang biasa tidak mampu menahan kekuatan seorang hero. Dengan kata lain, meskipun metode itu berhasil, senjatanya tidak akan bertahan lama. Hal itu juga berarti para prajurit biasa tidak akan banyak membantu dalam pertarungan semacam ini. Sementara itu Chimera terus mengamuk karena kesakitan. Tubuhnya bergerak liar dan menghancurkan sekelilingnya. Eurusia terus memulihkan luka Noel dan Ludwig sambil mencari cara untuk menembus pertahanan monster tersebut. Saat itu ia memperhatikan pedang emas milik Ludwig. Meski serangan cahaya tidak efektif, pedang itu masih mampu memberikan kerusakan yang cukup besar. Ludwig menjelaskan bahwa pedang tersebut menyerap aura di sekitarnya lalu memancarkan cahaya. Mendengar itu, Eurusia mulai bertanya-tanya apakah senjata yang pernah ia buat ternyata memiliki fungsi yang bahkan tidak ia sadari sepenuhnya. Ia bahkan sempat khawatir pedang itu mungkin menyerap kekuatan hidup penggunanya. Sebelum sempat memikirkannya lebih jauh, Nia akhirnya ikut terjun ke medan pertempuran. Dengan sebuah tendangan keras, ia menghantam Chimera hingga terlempar. Eurusia segera memahami sesuatu. Ternyata serangan fisik murni dari iblis juga efektif terhadap Chimera. Nia bahkan sempat menunjukkan tanda kemenangan dengan jarinya, seolah bangga karena berhasil mengalahkan Tina dalam suite sebelumnya. Setelah mendapat izin dari Eurusia, Nia langsung menyerang. Tatapannya berubah tajam. Chimera sendiri tampak tidak nyaman dengan keberadaannya. Saat monster itu menerjang, Nia menghindari taringnya dengan mudah. Ia kemudian menghantam tubuh Chimera menggunakan tangan kosong. Pukulan itu cukup kuat untuk mencabut sisik monster tersebut dari dagingnya. Chimera menjerit kesakitan. Melihat hasil itu, Noel dan Ludwig ikut bergabung menggunakan pedang-pedang milik para ksatria hitam yang terjatuh. Mereka bertiga perlahan mulai menekan Chimera. Monster itu memang kuat, tetapi lebih merepotkan daripada benar-benar tak terkalahkan. Eurusia bahkan mulai berpikir bahwa pertarungan ini akan segera berakhir. Namun saat itulah sesuatu berubah. Chimera menyadari bahwa kehancurannya sudah tidak dapat dihindari. Tatapannya beralih kepada Eurusia. Ada sesuatu yang aneh dalam pandangannya. Bukan niat membunuh. Bukan intimidasi, melainkan sesuatu yang jauh lebih buruk. Menyadari bahaya itu, Eurusia langsung berteriak agar semua orang segera menjauh. Sesaat kemudian Chimera mengeluarkan jeritan mengerikan. Jeritan itu bukan suara fisik. Itu adalah kutukan jiwa, ratapan yang berasal dari jiwa iblis dan roh yang dipaksa menyatu dalam tubuh monster tersebut. Gelombang kutukan itu menyebar ke seluruh area. Hutan di sekitar mereka langsung layu. Pepohonan mati dalam sekejap. Noel dan Ludwig berlutut sambil menutupi telinga mereka. Bahkan Nia, seorang iblis besar, ikut jatuh berlutut karena tidak mampu menahan serangan itu. Chimera sendiri juga mulai runtuh. Tubuhnya perlahan hancur saat terus menjerit. Eurusia masih mampu bertahan, meski merasakan ketidaknyamanan. Namun ia memahami bahwa manusia biasa maupun iblis biasa tidak akan mampu menahan penderitaan dari jeritan jiwa tersebut. Ia mendengar kesedihan para roh. Ia mendengar ratapan para iblis. Ia mendengar penderitaan eksistensi yang telah dipaksa menjadi sesuatu yang tidak seharusnya ada. Roh dan iblis memang saling bertentangan, tetapi keduanya tetap bagian dari dunia. Keseimbangan dunia bergantung pada keberadaan mereka. Chimera ini adalah pelanggaran terhadap keseimbangan tersebut. Eurusia mulai marah. Ia tidak dapat memahami mengapa manusia menciptakan makhluk seperti ini. Di tengah kemarahannya, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Tiba-tiba sebuah suara terdengar. Namun suara itu keluar dari mulut Eurusia sendiri. Suara itu bukan kehendaknya. Bukan kata-kata yang ingin ia ucapkan.
Sebuah kalimat asing keluar begitu saja. Suara itu mengumumkan bahwa situasi abnormal telah terkonfirmasi. Lalu melanjutkan bahwa kemungkinan kerusakan terhadap dunia telah melampaui batas yang ditentukan. Eurusia langsung merasakan bahaya. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi instingnya mengatakan bahwa kalimat itu tidak boleh dilanjutkan. Ia berusaha menghentikannya. Saat itulah sebuah suara lain terdengar. Seseorang menyuruhnya untuk tenang. Jeritan Chimera berhenti. Eurusia tersadar. Di hadapannya berdiri Rine. Rine muncul entah dari mana dan sedang menahan tubuh Chimera dengan mudah. Eurusia terkejut melihat kemunculannya. Rine tersenyum ringan sambil bertanya apakah bantuannya tidak diperlukan. Eurusia segera berterima kasih. Sentuhan tangan Rine di pipinya membuat pikirannya sedikit lebih tenang. Rine kemudian menawarkan untuk mengurus Chimera itu. Namun Eurusia menolak. Setelah semua yang terjadi, kemarahannya sudah mencapai batas. Ia melangkah maju, kemudian mengayunkan tebasan tangan sederhana ke arah kepala Chimera. Dengan satu pukulan saja, kepala Chimera hancur. Tubuh monster itu langsung lenyap tanpa perlawanan. Eurusia bahkan sempat merasa seluruh perjuangan mereka sebelumnya menjadi sia-sia karena monster itu ternyata bisa dihancurkan semudah itu olehnya. Setelah pertempuran berakhir, mereka akhirnya dapat fokus pada tujuan utama. Christopher, mantan saudara raja dan tokoh utama di balik pemberontakan, telah berhasil diselamatkan. Tina sebelumnya sudah membawanya menjauh dari medan pertempuran. Eurusia kemudian mendekatinya secara resmi. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Eurusia La von Verusenia, putri kerajaan dan pewaris tahta urutan kelima. Ia meminta kesempatan untuk berbicara. Christopher memandang wajah Eurusia dan cincin kerajaan yang dikenakannya. Setelah memahami statusnya, ia bergumam pelan seolah akhirnya mengerti sesuatu. Kemudian ia berlutut di hadapan Eurusia. Ia memberikan penghormatan sebagai seorang bawahan kepada anggota keluarga kerajaan yang sah. Christopher lalu memperkenalkan dirinya dan memohon agar Eurusia bersedia mendengarkan apa yang ingin ia sampaikan. Eurusia menjawab bahwa itulah alasan dirinya datang menjemputnya. Akhirnya, setelah semua kekacauan, pertempuran, dan pengejaran, saat untuk membicarakan inti dari pemberontakan itu pun tiba. Namun di belakang Eurusia, Noel, Ludwig, dan Rine masih saling menatap dalam diam dengan suasana yang terasa cukup tegang. Di sebuah hutan di wilayah selatan negara suci, suasana malam yang gelap tiba-tiba diguncang oleh auman seekor binatang buas. Suara itu berasal dari seekor hipopotamus raksasa yang mengaum dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, para penyihir dari Institut Chimera segera mengaktifkan pasukan pengawal mereka, yaitu para Black Knight, sebagai tanggapan atas serangan mendadak yang terjadi. Black Knight merupakan hasil penelitian yang dirancang khusus untuk menghadapi hero. Tubuh mereka diperkuat dengan gabungan roh dan iblis sehingga memiliki ketahanan atribut yang sangat tinggi. Selain itu, ego mereka telah dihancurkan sehingga mereka tidak merasakan rasa sakit maupun ketakutan. Jumlah mereka tidak banyak. Di fasilitas penelitian itu hanya ada sekitar 20 Black Knight. Namun salah satunya merupakan tipe kapten yang masih mempertahankan kesadarannya dan mampu memimpin pasukan dengan efektif. Meski demikian, pasukan tersebut langsung menghadapi kelompok penyerang yang jauh di luar perkiraan mereka. Kelompok itu mengenakan zirah putih dan perak seperti ksatria suci. Di antara mereka terdapat seorang pria bermata cekung dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Ia membawa tombak merah yang memancarkan kekuatan sihir aneh. Sambil tertawa seperti seorang fanatik yang mengabdikan diri kepada dewa jahat, ia menyerbu ke depan. Black Knight yang biasanya mampu menahan serangan senjata sihir biasa justru tumbang satu demi satu. Tombak merah itu dengan mudah menembus zirah yang seharusnya hampir tidak bisa ditembus. Ketika Black Knight tipe kapten mengorbankan jiwanya dan berubah menjadi Chimera demi membalikkan keadaan, hasilnya tetap tidak berubah. Chimera yang mengamuk itu langsung ditendang oleh sesuatu yang sangat besar hingga terpental.
Setelah itu para ksatria bersirah perak menyerbu dan menyerangnya tanpa ampun. Makhluk raksasa yang menendang Chimera kemudian melangkah maju. Setiap langkahnya mengguncang tanah. Tubuhnya adalah seekor hipopotamus besar berbulu coklat kastanye. Kepala dan kaki depannya dilindungi oleh sirah emas. Kekuatan sihir yang berasal dari berkah luar biasa menyelimuti tubuhnya seperti api yang berkobar. Di atas punggungnya duduk seorang gadis muda berambut emas. Meski masih sangat muda, kecantikannya begitu luar biasa hingga tampak seperti malaikat. Hipopotamus itu mengaum bangga kepada tuannya. Eurusia membalas dengan menepuk punggung tunggangannya. Namun ekspresi wajahnya terlihat sedikit muram. Bahkan terhadap musuh yang sudah dikalahkan, ia masih menunjukkan rasa iba. Sementara itu, di sekelilingnya terdengar percakapan yang tidak jelas. Noel dan Ludwig terus berdebat mengenai sesuatu. Mereka saling berbicara tanpa mencapai kesimpulan. Eurusia yang mulai merasa kesal akhirnya memanggil mereka. Ia menyuruh keduanya berhenti berdebat dan segera kembali bekerja. Peristiwa itu sebenarnya terjadi setelah berbagai kejadian penting yang berlangsung sebelumnya. Untuk memahami situasinya, kisah kemudian kembali ke saat Christopher bertemu dengan raja. Di ruang kerja Raja Negara Suci Tatrudo, Christopher akhirnya bertatap muka dengan kakaknya. Begitu melihat raja, Christopher langsung berlutut dan menundukkan kepalanya. Di ruangan itu hanya ada 4 orang. Raja, Christopher, putra raja yang juga putra mahkota, serta Volt, adipati Verusenia dan ayah Eurusia. Para menteri sebenarnya sangat menentang pertemuan itu dilakukan tanpa pengawal. Christopher masih dianggap sebagai dalang pemberontakan besar yang mengguncang negara. Namun Eurusia telah menjamin bahwa tidak ada bahaya. Sebagai negara yang sangat religius dan menghormati saintes, tidak ada seorang pun yang berani membantah keputusannya. Selain itu, Hero, Holy Warrior, dan Eurusia sendiri sedang menunggu di ruangan sebelah sehingga keamanan tetap terjamin. Begitu pertemuan dimulai, Christopher langsung menyatakan bahwa ia ingin menebus dosa akibat kekacauan yang terjadi dengan nyawanya sendiri. Ucapan itu membuat raja marah. Namun Christopher hanya menggeleng pelan. Ia memohon agar raja mendengarkan penjelasannya terlebih dahulu. Menurut Christopher, pemberontakan tentara selatan memang didukung oleh banyak bangsawan selatan. Mereka terutama dipimpin oleh Adipati Belrose yang ingin mengangkat Christopher ke tahta. Namun orang yang benar-benar berada di balik semua ini bukanlah dirinya. Dalang sesungguhnya adalah putranya sendiri. Clement. Christopher menyebut putranya sebagai orang bodoh yang menyebabkan seluruh kekacauan tersebut. Putra mahkota dan Volt sama sekali tidak terlihat terkejut. Bagi mereka, Clement adalah sepupu mereka sendiri. Mereka sudah lama mengetahui sifat buruk Clement dan menyadari bahwa perilakunya tidak sesuai dengan kedudukannya. Meski begitu, keterlibatan keluarga Belrose tetap menjadi masalah besar. Sebagai salah satu dari 5 adipati agung penjaga negara, keputusan mereka mendukung pemberontakan tidak mungkin terjadi tanpa alasan. Mereka telah lama khawatir bahwa kekuasaan akan terlalu terpusat pada keluarga Verusenia. Kekhawatiran itu semakin besar setelah keluarga Charpel yang selama ini menjadi pemimpin faksi anti kerajaan justru berpindah mendukung pihak kerajaan. Ditambah lagi, keluarga Verusenia memiliki Eurusia, seorang saintes sekaligus putri kerajaan yang sangat dicintai rakyat. Dalam banyak hal, keberadaan Eurusia sendiri menjadi salah satu penyebab lahirnya ketakutan dan kecemburuan politik tersebut. Mendengar Christopher ingin mati sebagai penebusan dosa, putra mahkota langsung menolak gagasan itu. Volt juga sependapat. Mereka mengingatkan bahwa Eurusia telah memberitahu mereka tentang keterlibatan pihak luar dalam konflik ini. Jika Christopher mati sekarang, justru pihak yang berada di balik layar akan memperoleh keuntungan. Kematian Christopher hanya akan menghapus satu saksi penting yang mengetahui kebenaran. Mendengar perkataan itu, wajah Christopher berubah. Ekspresinya dipenuhi rasa sakit dan penyesalan. Ia menyadari bahwa kematian mungkin merupakan jalan yang paling mudah baginya.
Namun keadaan yang sebenarnya ternyata jauh lebih rumit daripada sekadar pemberontakan bangsawan atau perebutan tahta semata. Christopher akhirnya mengungkapkan seluruh kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik pemberontakan tentara selatan. Ketika putra mahkota Danfold menyatakan bahwa kematiannya hanya akan menguntungkan pihak lain yang terlibat, Christopher memperlihatkan ekspresi penuh penderitaan. Pihak yang dimaksud adalah negara Silber. Negara itu berada jauh di selatan melintasi dataran besar, beberapa negara dari negara suci Taterudo. Silber merupakan negara agama yang menganut sistem kerajaan perempuan. Keluarga kerajaan mereka mengklaim sebagai keturunan dewi dan selama beberapa generasi rakyat diwajibkan memuja ratu sebagai perwujudan dewi. Mereka juga memiliki sejarah panjang menolak agama lain dan sering berusaha memaksakan kepercayaan mereka kepada negara-negara tetangga. Berbeda dengan Silber, negara suci Taterudo mengizinkan rakyatnya menyembah berbagai dewa secara bebas. Karena itu, selama bertahun-tahun Silber terus menekan Taterudo agar beralih memuja dewi mereka. Bahkan di masa lalu pernah terjadi konflik antara kedua negara akibat penolakan Taterudo terhadap tuntutan tersebut. Selama 100 tahun terakhir, campur tangan mereka lebih banyak dilakukan melalui jalur politik. Namun setelah perang melawan Raja Iblis berakhir, situasi mulai berubah. Di wilayah selatan Taterudo muncul kelompok-kelompok yang menyebarkan ajaran baru. Mereka berkhotbah kepada rakyat bahwa dunia akan damai jika semua kekuatan militer dibubarkan dan semua orang percaya kepada Dewi Silber. Awalnya Christopher tidak terlalu memperhatikan hal itu. Namun setelah menyelidiki lebih jauh, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Negara Silber ternyata diam-diam mendanai dan mengendalikan Clemens serta para pendukungnya dari balik layar. Ketika mengetahui fakta tersebut, Christopher segera berniat pergi ke ibu kota bersama putranya dan Adipati Belrose untuk meminta maaf kepada raja. Namun sebelum sempat melakukannya, ia justru ditangkap dan dipenjara oleh pihak yang sudah lebih dahulu mengendalikan situasi. Beruntung, beberapa bangsawan yang masih berpikiran rasional membantunya melarikan diri sehingga ia berhasil menuju ibu kota. Christopher lalu menjelaskan bahwa banyak orang di wilayah selatan sungguh-sungguh percaya propaganda tersebut. Mereka yakin bahwa jika pemberontakan berhasil, dunia akan menjadi damai. Ada orang-orang yang bahkan berkhotbah di jalanan bahwa jika seluruh kekayaan keluarga kerajaan dan bangsawan diberikan kepada negara lain, maka sumber konflik akan hilang. Mendengar itu, putra mahkota tidak dapat menyembunyikan kemarahannya. Baginya, propaganda tersebut jelas menjadikan kerajaan sebagai musuh. Christopher hanya menjawab bahwa itulah cara kerja negara Silber saat ini. Mereka menggunakan idealisme dan agama sebagai alat untuk menghancurkan negara lain dari dalam. Lebih buruk lagi, teknologi Chimera yang ditemukan Eurusia ternyata juga berasal dari Silber. Mereka menganggap roh sebagai malaikat dan mengklaim diri sebagai keturunan dewi. Namun pada saat yang sama mereka melakukan eksperimen tabu menggunakan roh, iblis, dan manusia untuk menciptakan Chimera. Warga negara suci yang telah dicuci otaknya dijadikan bahan percobaan. Meskipun tingkat keberhasilannya masih rendah, produksi Chimera terus berlangsung. Setelah mendengar seluruh laporan tersebut, Raja terdiam cukup lama. Kemudian ia menghela napas perlahan. Raja mengaku sebenarnya ingin menunggu sampai seluruh cucunya benar-benar dewasa. Namun keadaan tidak lagi mengizinkan. Karena itu ia mengambil keputusan besar. Ia dan Christopher akan bertanggung jawab atas seluruh kekacauan yang terjadi. Sebagai bentuk tanggung jawab, ia memutuskan untuk turun tahta. Tahta akan diberikan kepada putra mahkota. Keputusan itu mengejutkan Christopher. Putra mahkota Danfold sendiri sebenarnya sudah memperkirakan hal tersebut sehingga mereka langsung berlutut di hadapan ayah mereka. Raja kemudian menunjuk Fold sebagai Royal Brother yang baru untuk mendukung pemerintahan kakaknya setelah naik tahta. Secara fisik Raja masih sehat, namun usianya telah melewati 60 tahun. Selain itu, Timothy akan segera menikah dan generasi berikutnya telah siap mengambil alih tanggung jawab negara.
Keputusan pergantian raja juga memiliki manfaat politik. Para bangsawan netral akan dipaksa menentukan posisi mereka. Moral tentara selatan yang sudah goyah akan semakin runtuh ketika mengetahui bahwa kerajaan memasuki era baru. Christopher tampak emosional mendengar keputusan kakaknya. Namun raja hanya tersenyum dan mengatakan bahwa mulai sekarang mereka tidak lagi perlu memikirkan status kerajaan. Mereka hanya akan menjadi kakak dan adik seperti dahulu. Sementara pembicaraan penting itu berlangsung di ruangan utama, suasana di ruangan sebelah jauh lebih aneh. Eurusia sedang bertugas berjaga bersama Noel, Ludwig, dan Rine. Namun ketiga pria itu terus saling menatap dalam diam. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Suasana menjadi sangat canggung. Eurusia bahkan mulai merasa sakit perut meskipun dirinya seorang iblis. Ia tidak mengerti mengapa Noel yang biasanya lembut juga ikut terlibat dalam perang tatapan tersebut. Karena tidak tahan lagi dengan suasana aneh itu, Eurusia langsung memanfaatkan kesempatan begitu ayahnya datang dan mengatakan bahwa pertemuan telah selesai. Tanpa menunggu lebih lama, ia segera mengumumkan bahwa dirinya akan langsung menghancurkan fasilitas produksi Chimera. Baginya, melarikan diri dari ruangan penuh ketegangan itu jauh lebih mudah daripada bertahan lebih lama. Tak lama kemudian, kelompok mereka secara resmi menerima perintah kerajaan untuk memusnahkan Institut Chimera. Mereka akan bertindak sebagai hero party yang mewakili negara. Namun kali ini Rine tidak ikut berangkat. Sebelum misi dimulai, ia menyerahkan surat dari Riastea kepada Volt. Setelah membaca surat itu, Volt justru memperlihatkan senyum mencurigakan dan membawa Rine pergi untuk melakukan pembicaraan khusus antar pria. Eurusia langsung merasa khawatir. Ia tidak tahu apa isi surat ibunya yang bisa membuat ayahnya bereaksi seperti itu. Meskipun kehilangan Rine berarti kekuatan tempur mereka berkurang, Eurusia tetap melakukan berbagai persiapan. Setelah menganalisis Chimera sebelumnya, ia menyimpulkan bahwa musuh memiliki ketahanan tinggi terhadap atribut cahaya dan sihir biasa. Awalnya ia berniat meningkatkan kemampuan 3 pedang sihir emas milik Hero Party. Namun setelah berdiskusi dengan Geas dan Onzada, ia memilih menciptakan senjata baru. Senjata itu mampu mengubah kekuatan sihir murni menjadi daya hancur tanpa atribut. Dengan begitu pertahanan khusus Chimera tidak akan banyak membantu. Sayangnya biaya pembuatannya sangat mahal. Menurut perhitungan Geas, mereka membutuhkan 50 permata sihir yang diisi dengan kekuatan jiwa murni. Mendengar jumlah itu, Eurusia hampir pingsan. Ia bahkan menyimpulkan bahwa dirinya harus kembali mengurangi jatah camilannya. Ke-50 senjata itu tidak hanya untuk Noel dan Ludwig. Senjata tersebut juga akan dibagikan kepada para ksatria suci elit yang akan ikut dalam operasi penghancuran Institut Chimera. Bahkan Bridan para ksatria pengawalnya yang sebelumnya gagal ia tinggalkan juga akan ikut menerima perlengkapan baru. Ternyata para ksatria pengawal itu berhasil mendapatkan perjodohan dengan anggota ksatria suci. Salah satu dari mereka bahkan mengatakan bahwa ia sudah tidak memiliki penyesalan lagi setelah berhasil diajak berkencan. Eurusia langsung memotong ucapannya. Menurutnya, ksatria itu tidak akan mati. Ia akan tetap hidup dan bertarung dalam operasi berikutnya. Setelah salah satu ksatria berkata bahwa ia tidak akan memiliki penyesalan lagi bahkan jika mati karena akhirnya diajak berkencan oleh seorang ksatria suci, Eurusia langsung menolaknya dan menyatakan bahwa ia tidak akan mati. Di saat yang sama, Hippokun mengeluarkan suara keras seolah mendukung perkataan Eurusia. Pasukan penyerbu yang dipimpin Eurusia kemudian bergerak menuju fasilitas produksi Chimera. Mereka terdiri dari 50 ksatria terbaik dan terkuat yang dimiliki negara suci. Eurusia memimpin langsung dari barisan depan sambil menunggangi Hippokun yang telah diperkuat dengan berbagai sihir. Berkat bantuan Divine Spirit Magic yang membuat tubuh mereka hampir tidak memiliki berat, kecepatan perjalanan mereka meningkat drastis. Perjalanan yang biasanya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu hanya dapat ditempuh dalam 2 hari.
Tujuan mereka adalah lokasi yang sebelumnya diberitahukan Christopher, tempat berdirinya Institut Chimera. Sesampainya di sana, operasi penghancuran berlangsung sangat cepat dan efektif. Eurusia merasa beruntung karena jumlah Chimera yang telah selesai diproduksi ternyata tidak terlalu banyak. Namun ia juga menyadari bahwa jika produksi semacam itu terus berlanjut di masa depan, maka ia perlu mempertimbangkan kembali struktur organisasi dan kekuatan para bawahan iblisnya. Ketika Eurusia mengutarakan pemikiran tersebut, Onzada langsung pucat karena membayangkan apa yang mungkin dilakukan Eurusia selanjutnya. 2 hari setelah fasilitas itu dihancurkan, pengumuman besar disebarkan ke seluruh negeri. Raja secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya. Pada saat yang sama, putra mahkota diumumkan sebagai raja baru. Kembalinya Eurusia sebagai saintes dan pengakuannya sebagai putri kerajaan resmi memberikan dampak yang luar biasa. Banyak bangsawan yang sebelumnya netral langsung memihak keluarga kerajaan. Pasukan tentara selatan juga mulai kehilangan semangat. Banyak unit menyerahkan diri secara massal. Beberapa bahkan menyerahkan seluruh pasukannya tanpa perlawanan. Pemberontakan yang selama 6 bulan mengalami kebuntuan perlahan runtuh hanya dalam waktu singkat. Eurusia sendiri sampai merasa takjub dengan pengaruh yang dimiliki gelar saintes. Namun tidak semua pihak menyerah. Clement, Adipati Belrose, beberapa bangsawan pendukung pemberontakan, serta sebagian pasukan tentara selatan berhasil melarikan diri ke luar negeri. Dugaan terbesar adalah mereka melarikan diri ke negara Gereja Silber. 2 bulan berlalu sejak kepulangan Eurusia. Kekacauan besar di negara suci akhirnya mereda setidaknya di permukaan. Eurusia yang selama itu ditahan di istana untuk menghadiri berbagai acara resmi akhirnya mendapatkan kesempatan menemui Rine kembali. Rine selama ini tinggal di kediaman keluarga Verusenia yang berada di ibu kota. Eurusia sendiri masih harus tinggal di istana karena ayahnya memaksanya menjalani kehidupan yang lebih pantas sebagai seorang putri kerajaan. Ketika akhirnya bertemu lagi dengan Rine setelah beberapa hari berpisah, Eurusia merasa Rine terlihat sedikit lelah. Ia tidak mengerti alasannya. Menurut yang ia ketahui, Rine hanya menghadiri pesta teh bersama ibunya hampir setiap hari. Karena itu Eurusia justru berpikir mungkin ayahnya yang sedang mengalami tekanan pekerjaan. Ia merasa senang melihat hubungan ayahnya dan Rine tampak semakin akrab. Saat menikmati teh sambil memperhatikan Rine, Eurusia menyadari para pelayan lama dan nenek pengurus rumah memandang mereka dengan tatapan yang agak aneh. Namun ia tidak terlalu memikirkannya. Ada hal lain yang jauh lebih mengganggunya, yaitu fenomena misterius yang terjadi ketika ia bertarung melawan Chimera. Saat itu ia sempat mengucapkan kata-kata yang bukan berasal dari dirinya sendiri. Ia merasakan sesuatu yang sangat berbahaya mencoba berbicara melalui dirinya. Karena itulah Eurusia bertanya kepada Rine mengenai kejadian tersebut. Rine tampak memahami apa yang dimaksudnya. Namun ia tidak memberikan penjelasan. Ia hanya meminta Eurusia untuk tidak terlalu memikirkannya untuk saat ini dan mengatakan bahwa dirinya akan mengurus masalah tersebut. Jawaban itu tidak benar-benar membuat Eurusia tenang. Perasaan tidak nyaman masih tersisa. Namun ia juga tahu bahwa satu-satunya orang yang mungkin mengetahui lebih banyak selain Rine adalah sosok yang mengaku sebagai kakak Rine. Masalahnya, sosok itu sangat sulit ditebak dan belum tentu mau memberikan jawaban. Sementara itu kesibukan Eurusia terus bertambah. Sebagai saintes, putri kerajaan, dan putri keluarga adipati, ia harus menghadiri banyak acara resmi. Keesokan harinya juga merupakan hari pelantikan resmi pamannya sebagai raja baru. Di tengah kesibukan itu, seorang pelayan kerajaan datang menemuinya. Pelayan tersebut menyampaikan bahwa sang putra mahkota yang akan segera menjadi raja ingin bertemu dengannya. Eurusia terkejut karena mengira pamannya adalah orang tersibuk di seluruh kerajaan saat ini. Ia sendiri bahkan tidak sempat mengikuti perkembangan politik terbaru karena terlalu sibuk dengan berbagai persiapan. Meski begitu, ia segera menuju kantor baru pamannya. Sesampainya di sana,
Ia mendapati ayahnya dan Perdana Menteri juga berada di ruangan tersebut. Suasana terlihat tidak biasa. Ayahnya tampak sangat marah. Ketika Yurusia bertanya apa yang terjadi, ayahnya menyerahkan sebuah surat kepada Perdana Menteri. Perdana Menteri kemudian menunjukkan surat itu kepadanya. Yurusia langsung mengenali lambang pada segel lilinnya. Itu berasal dari gereja dan kerajaan Silber. Pamannya menjelaskan bahwa surat tersebut adalah surat resmi dari Sang Ratu Silber. Isinya merupakan permohonan agar Pangeran kedua Silber diizinkan belajar di Akademi Sihir Negara Suci. Awalnya terdengar seperti permintaan diplomatik biasa. Namun setelah itu ayah Yurusia melanjutkan penjelasannya dengan wajah kesal. Ternyata Pangeran kedua Silber tidak hanya ingin belajar di akademi. Ia juga secara resmi meminta pertunangan dengan Yurusia. Mendengar hal tersebut, Yurusia langsung dihadapkan pada masalah baru bahkan sebelum upacara penobatan raja selesai dilaksanakan. Setelah pemberontakan hampir berakhir, kini kerajaan Silber mulai bergerak secara diplomatik dengan menjadikan Yurusia sebagai target utama mereka. Setelah berbagai kekacauan politik dan pemberontakan mereda, hari penting akhirnya tiba di kerajaan suci Taterudo. Hari itu merupakan hari upacara besar pergantian kekuasaan kerajaan. Sejak pagi, istana dipenuhi kesibukan. Yurusia sendiri menjadi pusat perhatian para pelayan kerajaan. Puluhan pelayan wanita mengelilinginya sambil membantu proses pergantian pakaian dan tata rias. Mereka terus memuji kecantikannya hingga membuat Yurusia hanya bisa mengucapkan terima kasih dengan canggung. Pada pagi hari, upacara penyerahan tahta dari kakeknya kepada pamannya telah dilaksanakan. Setelah itu, Timothy secara resmi diangkat menjadi putra mahkota yang baru. Sore harinya, Raja baru dan putra mahkota baru akan diperkenalkan kepada rakyat di depan kastil kerajaan. Seluruh negeri berada dalam suasana perayaan besar. Yurusia sendiri merasa jadwal acara tersebut terlalu padat dan dipaksakan. Namun ia memahami bahwa keluarga kerajaan ingin memperkuat legitimasi mereka sekaligus menekan pengaruh para bangsawan anti kerajaan yang masih tersisa. Selain raja dan putra mahkota, Yurusia juga menjadi salah satu tokoh utama dalam perayaan tersebut. Sebagai putri kerajaan yang baru diresmikan dan memiliki hak suksesi tahta, keberadaannya harus diperlihatkan kepada seluruh rakyat dan bangsawan. Meskipun begitu, di dalam hati Yurusia hanya ingin segera bersantai dan bermain dengan adiknya, Ciril. Malam sebelumnya, ibunya Riastea, adiknya Ciril, dan adik perempuannya Atalin akhirnya tiba di ibu kota. Melihat mereka tiba dengan selamat membuat Yurusia merasa sangat lega. Meskipun ia tahu Noah dan Fanny menjaga mereka, tetap saja melihat langsung keselamatan keluarganya membuat beban di hatinya berkurang. Sayangnya Ciril tertidur saat tiba sehingga Yurusia hanya bisa bermain sedikit dengannya pada pagi hari. Ciril bahkan menarik rambutnya hingga terasa sakit, tetapi anehnya Yurusia sama sekali tidak merasa terganggu. Saat upacara berlangsung, Ciril duduk di pangkuan Rines sambil bermain dengan gembira. Rines sendiri memasang wajah masam selama acara berlangsung. Setelah parade kerajaan selesai dan pengumuman resmi kepada rakyat dilakukan, tibalah giliran pesta besar para bangsawan. Saat itu Yurusia sudah menjalani pergantian pakaian untuk keempat kalinya dalam satu hari. Ia sebenarnya ingin mengenakan gaun hitam perak atau putih perak yang biasa ia gunakan. Namun ayahnya langsung melarangnya. Gaun hitam perak bahkan sudah mengalami sedikit perubahan desain oleh Tina sehingga Yurusia semakin enggan memakainya. Selain itu, banyak orang berpendapat bahwa seorang putri kerajaan dan saintes tidak pantas mengenakan warna hitam dalam acara perayaan kerajaan. Pada akhirnya ia mengenakan gaun putih perak. Namun gaun itu juga sempat dipermasalahkan karena bagian belakangnya terlalu terbuka. Beberapa orang merasa Yurusia masih terlalu muda untuk mengenakan pakaian seperti itu. Untungnya Ratu Elia membelanya, dan Yurusia sendiri sebenarnya juga sedikit malu mengenakan pakaian tersebut. Hal yang paling melelahkan baginya justru proses pergantian pakaian itu sendiri.
Setiap kali berganti busana, puluhan pelayan langsung mengelilinginya. Karena gaun yang dikenakan dibuat secara khusus dalam waktu sangat singkat untuk acara hari itu, berbagai penyesuaian ukuran harus dilakukan langsung di tempat. Tidak seperti gaun ajaib miliknya yang dapat menyesuaikan ukuran secara otomatis, gaun baru itu memerlukan banyak perbaikan manual. Yurusia harus berdiri dengan kedua tangan terangkat dalam waktu lama saat para pelayan mengatur bentuk gaun. Pada akhirnya tangannya sampai gemetar karena kelelahan. Meskipun tren mode di kerajaan suci saat itu menggunakan korset yang lebih lembut dibandingkan model lama, proses pengencangan tetap terasa menyiksa. Tubuh Yurusia yang telah dioptimalkan oleh kekuatan iblis memang memiliki bentuk yang dianggap ideal. Namun bentuk ideal tersebut tidak selalu sesuai dengan standar kecantikan para wanita bangsawan. Di tengah proses itu, Bertil akhirnya datang mengunjunginya. Bertil yang akrab dipanggil Betty adalah putri seorang markis sekaligus tunangan Timothy. Melihat Yurusia kembali dengan selamat setelah 2 tahun membuat Betty sempat menangis karena khawatir. Kini setelah bertemu kembali, Yurusia menyadari bahwa Betty telah tumbuh menjadi gadis yang jauh lebih cantik dibandingkan sebelumnya. Di usia 15 tahun, Betty tampak semakin cocok berdiri di sisi Timothy sebagai calon permaisuri masa depan. Namun meskipun penampilannya semakin dewasa, Betty tetap terlihat murung. Penyebabnya adalah masalah yang menurut Yurusia cukup konyol. Beberapa waktu sebelumnya Betty meminta Yurusia menggunakan teknik rahasia miliknya untuk meningkatkan ukuran dadanya. Sebenarnya Betty tidak memiliki tubuh yang kecil. Namun ia merasa minder karena saudari-saudarinya yang berdada lebih besar masih terus berusaha menarik perhatian Timothy. Belum lagi Sally yang usianya lebih muda tetapi memiliki perkembangan tubuh yang jauh lebih mencolok. Yurusia sebenarnya sudah menjelaskan dengan sangat rinci. Teknik yang ia gunakan hanyalah penerapan pengetahuan dari dunia lain yang berfungsi merangsang pertumbuhan alami. Teknik tersebut memanfaatkan kombinasi berbagai sihir pemulihan tingkat tinggi seperti Regenerate, Revitalis, Recovery, dan Healing. Namun sihir itu hanya bisa bekerja jika tubuh target masih memiliki potensi pertumbuhan. Jika tidak ada ruang pertumbuhan lagi, maka hasilnya tidak akan muncul. Contoh paling jelas menurut Yurusia adalah Tina yang sama sekali tidak mendapatkan efek dari teknik tersebut. Selain itu sebenarnya masih ada metode lain yang lebih ekstrim. Tina pernah mengembangkan semacam spons khusus yang dapat berfungsi sebagai objek tambahan pada tubuh manusia. Namun Yurusia melarang penggunaannya karena dianggap terlalu merepotkan meskipun tidak berbahaya. Meski sudah dijelaskan panjang lebar, Betty tetap bersikeras mencoba metode sihir yang dimiliki Yurusia. Pada akhirnya Yurusia menggunakan teknik rahasia yang disebut Holy Mother's Mercy. Hasilnya memang tidak terlalu besar. Perubahannya hanya sedikit. Namun bagi Betty, hasil kecil itu sudah cukup untuk membuatnya sangat bahagia karena akhirnya ia memiliki sedikit belahan dada yang sebelumnya hampir tidak terlihat. Masalah baru kemudian muncul. Karena perubahan ukuran tubuh tersebut, seluruh gaun pesta yang telah disiapkan untuk Betty harus dimodifikasi ulang. Bagi para wanita bangsawan, gaun pesta bukan sekadar pakaian. Gaun adalah senjata untuk bertarung di medan sosial para bangsawan. Setiap detail dibuat khusus berdasarkan ukuran tubuh pemakainya. Bahkan perbedaan beberapa sentimeter saja bisa memengaruhi keseluruhan desain pakaian. Karena itulah para penjahit Betty harus bekerja tanpa henti sepanjang malam untuk menyesuaikan seluruh gaunnya. Melihat kesulitan para penjahit, Yurusia merasa sedikit kasihan. Namun di sisi lain ia juga menganggap seluruh masalah itu lucu. Bagaimanapun juga, semua kesulitan yang dialami Betty berasal dari keputusannya sendiri. Meskipun begitu, bagi Yurusia, melihat sahabatnya bersusah payah demi hal yang begitu feminin justru terasa menggemaskan. Setelah menganggap masalah Betty sebagai sesuatu yang lucu sekaligus konyol, Yurusia akhirnya mengesampingkan urusan itu dan bersiap menghadiri pesta besar kerajaan. Saat hendak memasuki aula pesta,
Rick datang untuk mengantarnya sebagai pasangan dansa resmi. Rick memperhatikan Yurusia sesaat dan mengatakan bahwa setelah 2 tahun berlalu, Yurusia benar-benar berubah. Yurusia sempat mengira Rick akan memujinya menjadi lebih cantik. Namun yang keluar dari mulut Rick justru bahwa Yurusia menjadi jauh lebih berani. Komentar itu langsung dianggap kasar oleh Yurusia. Menurutnya, ia hanya sudah terbiasa menghadapi berbagai situasi dan perhatian orang-orang di sekitarnya. Biasanya Yurusia akan memasuki aula bersama ayah dan ibunya melalui pintu khusus bangsawan. Meskipun memiliki hak suksesi tahta, secara resmi ia tetap merupakan putri seorang adipati. Namun kali ini berbeda. Sebagai anggota keluarga kerajaan yang baru diakui secara resmi, Yurusia harus masuk melalui pintu khusus keluarga kerajaan bersama Rick. Keputusan itu memiliki banyak alasan politik. Keluarga kerajaan ingin menunjukkan kepada para bangsawan bahwa saintes penyelamat yang sangat dicintai rakyat berada di pihak mahkota. Selain itu, baik Rick maupun Yurusia belum memiliki pasangan tunangan. Karena itulah mereka saling menjadi pendamping resmi selama acara berlangsung. Yurusia sebenarnya tidak keberatan bila Rine yang menemaninya. Namun Rine bukan bangsawan sehingga hal itu tidak mungkin dilakukan dalam acara resmi kerajaan. Yurusia juga sadar bahwa dirinya dan Rick akan menjadi sasaran para bangsawan yang ingin meningkatkan status keluarga mereka melalui pernikahan politik. Ia membayangkan para pria dan wanita bangsawan akan berbondong-bondong mendekati mereka seperti piranha yang mencium darah. Namun Yurusia sama sekali tidak tertarik kepada orang-orang yang hanya mengejar status. Masalah pertunangan sendiri membuatnya pusing. Sebagai anggota keluarga kerajaan yang sangat berpengaruh, pihak kerajaan pasti ingin memastikan dirinya menikah dengan bangsawan dalam negeri agar tetap berada di Taterudo. Ia bahkan mulai mencurigai kemungkinan adanya rencana untuk menjodohkannya dengan Rick. Di sisi lain, Kerajaan Gereja Silber baru saja mengirim lamaran resmi melalui pangeran kedua mereka. Jika keluarga kerajaan terburu-buru menetapkan tunangan bagi Yurusia, hal itu bisa dianggap sebagai penghinaan diplomatik terhadap Silber. Yurusia sebenarnya tidak peduli terhadap perasaan Silber karena mengetahui berbagai tindakan mereka di balik layar. Namun secara politik hal itu tetap bisa merugikan citra negaranya. Semakin ia memikirkan Silber, semakin besar keinginannya untuk menghancurkan negara itu begitu saja. Ekspresinya sampai berubah menjadi buruk karena memikirkan hal tersebut. Rick yang menyadarinya segera menegur Yurusia. Yurusia hanya tertawa kecil dan mengabaikannya. Saat memasuki aula, keluarga kerajaan masuk secara berurutan. Kakeknya mengantar sang nenek, raja baru mengantar Elea, Timothy mengantar tunangannya, Betty. Sementara Rick mengantar Yurusia. Rick menggenggam tangannya erat selama mereka berjalan. Yurusia sempat bertanya-tanya apakah Rick sedang gugup. Di sisi lain, ia juga melihat Sally memasuki aula bersama Noel. Sally bahkan melambaikan tangan dengan riang ke arah Yurusia. Acara pertama adalah tarian resmi keluarga kerajaan. Yurusia sebenarnya masih kurang percaya diri. Ia dan Betty telah berlatih menari dengan keras sejak kembali ke istana, tetapi mereka masih merasa gerakannya belum sempurna. Saat menari bersama Rick, Yurusia terkejut karena Rick ternyata sangat mahir berdansa. Ia memimpin tarian dengan baik dan terlihat sangat elegan. Dengan senyum yang jarang diperlihatkan, Rick benar-benar tampak seperti seorang pangeran dalam dongeng. Setelah tarian keluarga kerajaan selesai, para bangsawan mulai memasuki lantai dansa. Yurusia memperhatikan ayah dan ibunya menari bersama dengan harmonis. Noel dan Sally juga mulai berdansa. Sementara itu Yurusia segera meninggalkan area dansa. Baginya pesta semacam ini berarti pekerjaan. Ia harus menghindari para bangsawan pria yang segera mencoba mengajaknya berdansa. Banyak bangsawan, termasuk beberapa bangsawan selatan yang tidak terlibat langsung dalam pemberontakan, mulai mencoba mendekatinya. Namun Yurusia menyerahkan urusan politik semacam itu kepada Rick dan Timothy. Menurutnya itu adalah pekerjaan para laki-laki.
Prioritas pertama Yurusia adalah menyelamatkan Betty. Ia segera menemukan sahabatnya itu dikelilingi sekelompok wanita bangsawan. Yurusia langsung menghampiri mereka dan dengan santai bertanya apakah ia boleh ikut bergabung. Kedatangannya membuat seluruh kelompok wanita itu langsung gemetar. Betty tampak lega melihatnya. Salah satu wanita yang tampaknya cukup dominan melangkah maju. Wanita itu berusia akhir belasan tahun dengan riasan mencolok dan bibir merah terang. Ia menonjolkan dadanya dengan percaya diri sambil berhadapan langsung dengan Yurusia. Melihat penampilannya, Yurusia tanpa berpikir panjang bertanya apakah wanita itu baru saja memakan daging mentah karena warna bibirnya begitu merah. Wanita tersebut langsung tersinggung dan hendak membalas. Namun Yurusia menutup kipasnya dengan bunyi keras dan melepaskan sedikit tekanan. Ia mengingatkan wanita itu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu karena Yurusia bahkan tidak mengenalnya. Wanita itu ternyata bernama Isolde. Meski awalnya marah, keberaniannya mendadak menghilang. Wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya gemetar. Yurusia justru merasa tertarik dengan keberanian wanita itu. Ia bahkan berniat mengingat nama keluarganya. Namun Isolde dan para wanita lain salah paham. Mereka mengira Yurusia sedang mengancam mereka. Isolde langsung memohon ampun dengan ketakutan. Barulah Yurusia menyadari bahwa semua orang salah mengerti maksudnya. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa Betty berada di bawah perlindungannya. Bukan berarti ia berniat menghancurkan keluarga mereka. Yurusia mulai bertanya-tanya apakah dirinya terlihat seperti tokoh wanita jahat di mata orang lain. Pada saat itu Sally datang tepat waktu. Yurusia segera menyerahkan Betty kepada Sally. Ia juga meminta para wanita di sekitar mereka menjaga Betty dengan baik. Anehnya para wanita itu langsung menjawab dengan semangat luar biasa. Betty sendiri mengatakan bahwa Yurusia adalah harapan banyak wanita. Ucapan itu membuat Yurusia kebingungan. Lalu beberapa wanita melirik dada Betty dengan ekspresi serius. Mereka kemudian membungkuk 90 derajat kepada Yurusia dan mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya. Yurusia hanya bisa membalas ucapan mereka dengan bingung. Tatapan mereka mulai mengingatkannya pada para anggota organisasi misterius yang selama ini memujanya. Meskipun tidak mengerti apa yang sedang terjadi, Yurusia merasa setidaknya mereka sekarang berada di pihak Betty. Saat meninggalkan kelompok itu, Yurusia sempat mendengar ucapan yang terdengar seperti pembicaraan tentang donasi kepada Charpe Company. Namun ia memilih mengabaikannya karena merasa akan kalah jika terlalu memikirkannya. Tidak lama kemudian Noel datang mengajaknya berdansa. Yurusia menerimanya. Ayahnya hanya mengizinkannya berdansa dengan orang-orang yang benar-benar dikenalnya. Selama berdansa, Noel memuji kecantikan Yurusia. Yurusia yang malu segera membalas bahwa Noel juga terlihat sangat tampan. 2 tahun sebagai bangsawan ternyata membuat Noel beradaptasi dengan sangat baik. Para wanita bangsawan memperhatikan Noel dengan sangat serius selama tarian berlangsung. Setelah tarian selesai, Yurusia kembali meninggalkan lantai dansa sebelum ada orang lain yang sempat mengajaknya menari. Ia segera menemukan pekerjaan berikutnya. Di sudut aula terlihat kerumunan besar bangsawan pria. Mereka mengelilingi seorang wanita yang tampak kesulitan menghadapi perhatian berlebihan itu. Melihat pemandangan tersebut, Yurusia langsung bergerak menuju kerumunan. Dengan senyum tipis ia memanggil wanita yang berada di tengah kerumunan itu. Ternyata wanita yang sedang dikepung para bangsawan tersebut adalah adiknya sendiri, Atalin.